Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi di bab 1 mengenai regional Asia Tenggara. Nah, untuk pretestnya sudah minggu lalu ya. Dan ini peta Asia Tenggara yang termasuk di dalam organisasi ASEAN tersebut. Nah, kalian udah gambar ya. Ya. Terus, nah dalam materi ke hari ini ya Nana ya, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Nah, negara ASEAN atau ASEAN itu sering disebut dengan Association of Southeast Asian Nations. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dalam deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Ya, pendiri ASEAN beserta tokohnya yang itu ada Indonesia. Pada saat itu Menteri Luar Negeri kita yaitu Bapak Adam Malik. Data yang kedua ada dari Malaysia, dari Filipina, di Singapura dan dari Thailand. Nah, jadi latar belakang berdirinya ASEAN ini banyak sekali ya Nana ya, yang jadi pokok utamanya yaitu ada dari satu, situasi di kawasan tersebut pada tahun 1960 rawan sekali konflik karena perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik negara di kawasan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan. Jadi pada saat itu masih bergejolaknya penjajahan-penjajahan dari negara besar ke negara Asia Tenggara. Nah, yang kedua, adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Nah, tujuannya ya Nana ya dapat Bapak jelaskan di sini. Yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi perekonomian pada saat itu masih pada taraf rendah ya anak-anak ya, belum seperti sekarang. Nah, pada saat itu 5 negara tersebut berkontribusi untuk saling membantu pertumbuhan perekonomian kita ya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Jadi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta harus mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ya agar kita negara-negara ASEAN itu tidak terjadi konflik ya. Terus untuk meningkatkan kerjasama aktif saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama ya di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan, penelitian, dan bidang pendidikan, profesi, dan teknik. Jadi, dari dasar pun kita dibantu atas kerjasama tersebut. Ya. Jadi, nomor 5, secara aktif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah kondisi internasional. Jadi negara-negara ASEAN itu bersatu untuk memperluas perdagangan dari hasil-hasil bumi yang kita miliki. Terus yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, jadi memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat. Ya, jadi prinsip utama ASEAN dalam Treaty of Amity and Cooperation of South East Asia tahun 1976 ya anak-anak ya. Jadi prinsip utamanya yang pertama itu saling menghormati, yang kedua ada kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, non interferensi artinya tidak ada interferensi dari negara-negara
di ASEAN untuk saling menjatuhkan. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Yang kelima, menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan atau senjata, menghindari peperangan, ya. Terus kerjasama serta antar anggota di negara-negara ASEAN tersebut. Jadi bentukan komunitas ASEAN 2015 berdasarkan atau berlandaskan 3 pilar. Yang pertama ada ASEAN Political Security Community. Jadi kita bekerja sama dalam keamanan, ya. Terus kalau yang kedua ASEAN Economy Community, ya. Jadi komunitas ekonomi, ya. Yang ketiga ASEAN Social Culture Community, komunitas di bidang sosial dan budaya, ya. Lanjut di region Asia Tenggara, itu bisa kalian baca sendiri secara jelas. Asia Tenggara terletak di koordinat seperti ini, ya, udah jelas, ya. Terus kalau letak geografisnya, ya, negara ASEAN itu dikelilingi oleh 4 daerah yang besar, ya, dari Asia, dari Samudra Hindia, dari Australia, juga dari Samudra Pasifik, ya. Terus bentang alam Asia Tenggara yang merupakan sebuah bentuk pertemuan pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterranean. Jadi pegunungan-pegunungan Sirkum-Mediterranean itu ada di Myanmar, ada di jalur Bukit Barisan, ada juga di jalur tengah Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Banda, ya. Nah, kalau pegunungan Sirkum-Pasifik itu ada di Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Banda. Jadi bentang alam Asia Tenggara, ya, itu dari dua, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi bisa dibaca kalau dataran tinggi itu ada 4, dataran rendahnya itu ada 2, ya. Nah, jadi dapat Bapak gambarkan dari peta bahwa geologi Asia Tenggara adalah seperti ini, ya. Nah, iklim Asia Tenggara itu bisa kita lihat di bagan bahwa banyak perbedaan iklimnya, ya. Terus dari pergerakan anginnya, ya, bahwa angin musuh timur bergerak mengelilingi daerah Asia Tenggara, ya. Jadi bentuk secara geografis negara-negara ASEAN memiliki ciri, ya, terbentuk hampir seperti lingkaran, yaitu compact, fragmented, kepulauan yang terpisah-pisah, elongated, berbentuk memanjang, contohnya Vietnam. Kalau portuded seperti telapak tangan, ya, seperti tangan yang memanjang, contohnya di Thailand, ya. Terus posisi penting Asia Tenggara di era globalisasi ini adalah penduduknya yang ada di negara-negara Asia Tenggara jumlahnya besar. Jadi yang berperan penting bagi industri sebagai negara tenaga kerja, sekaligus sebagai pasar bagi industri perdagangan, juga sebagai sumber kekuatan ekonomi. Kawasan yang strategis dalam bentuk geopolitik dan geostrategik. Jadi prediksi akan menjadi kebangkitan negara sebagai negara industri setelah Cina, ya. Terus potensi sumber daya mineral dan energi penting seperti gas dan minyak bumi, serta mineral sistem lain seperti tembaga dan mineral radioaktif itu banyak sekali di negara-negara ASEAN tersebut, ya, sebagai sumber bahan mentah baik dari hasil tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan produk-produk lautan lainnya, ya. Dan yang terakhir, terdapat negara yang wilayahnya sangat strategis seperti Indonesia dan Singapura, ya. Jadi tahukah kalian ini loh kawasan-kawasan negara-negara di ASEAN itu seperti ini loh, ya. Jadi ada negara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun, yaitu Thailand, ya. Terus hampir semua negara berkembang kecuali negara Singapura. Kalau negara Singapura negara yang sudah
maju, ya. Jadi pertimbangan ASEAN, kenapa kita bergabung di ASEAN ya Nana ya. Jadi negara di ASEAN itu memikul tanggung jawab utama memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah Asia Tenggara, menjamin perdamaian dan kemajuan perkembangan negara-negara mereka masing-masing. Bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan asing dalam segala bentuk, serta memelihara kepribadian nasional masing-masing secara dan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka. Ya, cukup sekian penjelasannya. Untuk yang kurang paham bisa diulang lagi ya videonya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa untuk cuci tangan, selalu tersenyum. Mari kita jaga imun tubuh kita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan ya.